Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mereview sepanjang jalan tol mulai dari Surabaya sampai ke Jakarta guys. Dan ini akan saya bener-bener review sedetail-detailnya. Mulai dari tiap-tiap pintu tol keluar itu kita cek keluar tolnya itu habis berapa. Itu kita review semuanya, dan sampai kita isi bensin dan apa saja semuanya kita review, dan habis berapa biaya dari Surabaya sampai ke Jakarta itu habis berapa. Dan ikuti terus di mana kita menginap, di hotel mana. Dan satu lagi guys, ada yang menarik di vlog kali ini. Kali ini saya akan mereview rest area termegah di Indonesia. Seperti apa sih? Kan penasaran juga. Kalau naik dari Surabaya misalnya turun Mojokerto bayar berapa, mau turun Jombang bayar berapa, turun Kertosono bayar berapa, semuanya kita review sedetail-detailnya. Dan berapa kali sih kita melewati rest area kalau dari Surabaya sampai ke Jakarta, itu rest area mana saja yang ada SPBU-nya, karena tidak semua rest area itu ada SPBU-nya guys. Dan saya dengar-dengar ada jarak antara SPBU dan SPBU satunya itu sangat jauh guys ya. Seharusnya kira-kira di awal itulah, di SPBU pertama itu harus mengisi. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, kita review semuanya dari berapa rest area yang kita lewati, semuanya rest area mana aja, KM berapa. Ini review yang paling detail, sedetail-detailnya. Ikuti terus perjalanan saya kali ini dan jangan di skip guys, biar Anda tahu tiap-tiap tol itu misalnya keluar itu harus bayar berapa. Jangan di skip, ikuti terus perjalanan saya dan selamat menyaksikan. Sebelum masuk tol saya isi BBM dulu. Saya isi BBM jenis Pertalite full tank Rp275.000 guys. Setelah isi BBM saya langsung masuk tol Trans Surabaya. Sebelum menuju tol Sumo, saya masuk tol Banyuurip dulu. Tarif masuk tol pertama Rp3.500. Setelah beberapa menit melewati tol Surabaya, saya langsung ambil jalur paling kiri untuk menuju tol Sumo. Jalur paling kanan untuk menuju Malang dan arah timur seperti ke Bondowoso, Probolinggo. Untuk jalur tengah menuju ke Bandara Juanda atau Rungkut atau Tambak Sumur dan sebagainya. Terus saya ambil jalur Waru Mojokerto untuk menuju ke Jakarta. Lalu saya ambil kanan guys. Bila ambil kiri keluar tol Waru dan terminal Bongorase atau Taman Sepanjang. Oke, dan kita sudah arah barat guys untuk mengambil kitab suci. Hahaha. Dan kita masuk tol Waru Gunung. Ini yang dinamakan tol Sumo Surabaya Mojokerto. Masuk gerbang tol Waru Gunung cuma tempel kartu guys, gratis untuk masuknya.
stempel kartu dan cek saldo di sini. Bukan gratis guys, nanti masuk gratis, keluar bayar ya. Rest area tol Sumo. Rest area pertama yang ini ada di KM 725. Rest area ini juga ada pom bensinnya, jadi aman guys untuk mungkin kalau mau ngisi di sini. Lajur kiri keluar tol turun Mojokerto pintu timur. Bila keluar tol Mojokerto Timur ini dikenakan tarif Rp38.000. Dan pintu tol Mojokerto Barat atau kota. Masuk tol Mojokerto Jombang, di KM 695 ada rest area lagi, tapi tidak ada pom bensinnya. Dan ini rest area kedua yang sudah kita lewati. Dan bila ke kiri keluar Jombang. Bila keluar Jombang kena tarif tol Rp68.000. Ini kita sudah sampai tol Jombang Kertosono. Setelah sampai KM 678 kita sudah melewati 3 rest area. Rest area ini tidak dilengkapi pom bensin. Bila mau ke kota Kediri bisa turun tol Kertosono. Dan tarif tol Kertosono ini Rp86.000. Sekarang kita sudah di tol Kertosono Nganjuk. Kiri kota Nganjuk, dan bila turun kota Nganjuk tarif tol Rp111.500 guys. Kini kita sudah di tol Nganjuk Caruban. Di tol Caruban ini kita temui tempat parkir darurat. Setelah melewati medan menanjak dan hutan, ada rest area yang fasilitas lebih lengkap. Di rest area yang keempat ini di KM 626 ini ada pomnya. Jadi dari SBY Caruban melewati 4 rest area, 2 diantaranya ada pom bensinnya.
Setelah melewati hutan dan tol yang sedikit naik turun, kini telah sampai di pintu keluar tol Caruban. Dan bila keluar tol Caruban maka akan kena tarif Rp141.500 guys. Lanjut, sekarang menuju Kota Madiun. Kalau mau ke Ponorogo, Magetan, Anda bisa turun pintu tol Madiun ini. Nah, bila keluar tol Madiun, kita dikenakan tarif tol Rp154.500. Dan di KM 597 ada rest area lagi. Ini rest area kelima yang sudah kita lewati. Rest area yang ada di tol Madiun Ngawi ini tidak dilengkapi pom bensin. Nah, jika mau ke Bojonegoro atau Cepu, Anda bisa turun pintu tol Ngawi. Tarif tol Surabaya Ngawi sekitar Rp178.500. Sragen kurang 50 km lagi. Lumayan jauh guys, dan lumayan ngantuk. Mulai tol Ngawi untuk exit tol berikutnya jaraknya jauh-jauh guys. Tol Ngawi Sragen ada rest area lagi dan ini lebih besar. Tepatnya di KM 575 ini dilengkapi dengan SPBU. Dan ini resta ke-6 yang kita lewati. Kemudian ada rest area lagi. Di sepanjang tol Ngawi Sragen ada 2 rest area. Tapi rest area yang ini tidak ada SPBU-nya guys. Dan ini rest area yang ke-7 sepanjang tol mulai dari Surabaya. Sragen 10 km lagi, Solo 34 km lagi. Jika mau ke Gemolong atau Purwodadi bisa turun exit tol Sragen ini. Anda bila turun tol setelah beberapa menit perjalanan sampai di pintu keluar Sragen. Jika keluar pintu tol Sragen ini, Anda dikenakan tarif Rp229.500. Tol Sragen Solo 5 km lagi ada rest area. Tapi kok kobong dhisik. Karanganyar 10 km lagi dan Solo 20 km lagi guys. Dengan kecepatan rata-rata 100 km sampai 120 km. Tetap fokus di jalanan karena di tol itu nggak terasa tiba-tiba jadi kenceng sendiri guys, nggak kerasa nginjek gasnya.
Tol Sragen Solo rest area KM 519. Rest area ini dilengkapi SPBU dan terkesan lebih mewah guys. Rekomendasi deh kalau mau istirahat di rest area ini. Kita sejauh ini sudah melewati 8 rest area. Ada truk muat sapi terlihat sedang diperiksa polisi guys. Ingat, hati-hati, harus bawa dokumen yang lengkap kalau membawa sapi. Mungkin karena mau korbanan guys, mau dibawa ke Jakarta juga tuh, buat korban di Jakarta. Kalau mau ke Tawangmangu, Palur, bisa gunakan exit tol Karanganyar. Dan bila keluar tol Karanganyar kena tarif Rp244.500. Lurus lanjut Solo Semarang. Keliling Jawa Tengah. Di sini pemandangannya cukup indah guys, lumayan lah buat lihat-lihat kanan kiri, karena di tol itu cukup lumayan santai, jadi ngantuk guys, tapi harus tetap fokus. Bila turun Gondangrejo akan kira-kira kena biaya Rp252.500. Dan kita terus lurus, mulai dari sini, mulai jalanan sudah aspal guys, sudah tidak cor lagi, lumayan halus, jadi gak kayak yang masih cor. Kiri Solo, lurus Kertasura, Boyolali, Talateluk. Kita sudah sampai di pintu tol keluar Solo. Jadi bila keluar tol Solo ini dari Surabaya Solo akan dikenakan biaya Rp265.000. Setelah melewati pintu keluar tol Solo, ada pemandangan replika jembatan Suramadu, tapi ini menyeberangi tol, bukan menyeberangi lautan, nggak seperti Suramadu beneran yang nyebrang laut. Dan juga jembatan Ring Road ini yang memutar dari Solo itu guys. Untuk exit tol ke Bandara Adi Sumarno masih tutup, mungkin masih ada perbaikan guys, makanya masih ditutup. Terus kita lurus, kita lanjutkan perjalanan, kita review lagi. Kertasura, Klaten, Yogyakarta kiri. Yang mau ke Klaten, Jogja bisa keluar tol Kartasura. Kartasura, Klaten, Yogyakarta 500 meter lagi kiri. Bila keluar tol Kartasura kena biaya Rp268.500. Sudah hampir setengah jam perjalanan, belum ada rest area di SPBU. USN Jalan Tol Solo Ngawi. Mulai dari sini jalanan mulai menurun dan menaik lagi, mulai melewati perbukitan.
KM 487 ada rest area, dan rest area ini tidak dilengkapi SPBU. Dan ini rest area ke-9 mulai dari Surabaya Solo. Tapi rest area ini belum berfungsi guys, jadi tidak bisa buat istirahat atau berhenti. Kita telah sampai di pintu tol keluar Boyolali. Boyonya lupa. Boyo lupa. Bila keluar tol Boyolali, kena tarif tol Rp294.000. Mulai dari sini, mulai jalanan naik turun guys. Mulai dari sini akan disuguhi pemandangan yang indah-indah, dari perbukitan, naik turun, hutan-hutan, tapi harus tetap fokus guys, hati-hati. Turunannya sering tajam-tajam, lumayan tajam sih. Kontrol kecepatan kendaraan karena turunan lumayan curam guys, turun lumayan jauh. Dan bila di jalur ini, pastikan bila Anda tidak mendahului, Anda tetap di jalur kiri guys, karena sering mobil dengan kecepatan tinggi. Ini turunan sangat panjang dan hati-hati guys. Setelah naik turun cukup panjang, ada exit tol Salatiga. Naik dulu. Setelah habis turunan tadi, kita naik lumayan cukup agak membuat tenaga. Dari Surabaya keluar tol Salatiga dikenakan biaya Rp297.000, dan kita lurus Bawean Ungaran Semarang. Setelah itu kita tiba di rest area termegah di Indonesia guys. Saya istirahat dulu dan makan siang di rest area ini. Dan kita lihat seperti apa rest area yang menyandang gelar termegah di Indonesia ini. Kalau dilihat dari luar sepertinya emang keren, kayak mall gitu guys. Kayak mau masuk bandara ya. Itu Bandara Juanda seperti ini kayaknya. Ada security-nya juga. Kita masuk rest area. Sesuai protokol COVID, ada yang jaga untuk cek suhu tubuh kita. Resta Pendopo KM 456. Kita ada di rest area termegah di Indonesia ini.
Sepertinya memang mau dibikin kayak mall gitu guys. Kita ke seberang guys. Rest areanya ini ada dua guys. Kita menyeberangi rest area ini dari sebelah ke sebelahnya lagi. Masih tutup untuk ke seberangnya guys, nggak bisa, masih belum selesai. Seharusnya kita itu mau ke seberang sana guys, ke seberang itu, tapi jalannya masih tutup, belum bisa dilewati. Rest area ini ada beberapa lantai dan juga dilengkapi lift untuk naik turun lantai. Nah, yang di tengah itu jalan tolnya. Di rest area menyambung jadi satu guys. Nah, rest area dari arah Surabaya ke Jawa Tengah ini, dan itu rest area yang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, tapi jadi satu guys. Mau makan apa, semuanya tersedia guys. Fasilitas semua lengkap, toilet gratis dan bersih guys. Tapi sayang, rest area termegah ini masjidnya tidak berdiri sendiri, jadi terkesan seperti musola yang besar gitu. Dan satu lagi yang kurang, tidak ada SPBU. Rest area termegah gak ada SPBU dan gak ada masjid. Gimana menurut kalian guys? Gak ada kopi hitam guys, terpaksa minumnya seadanya. Biasanya kan sopir itu biasanya ngopi hitam, tapi kopinya nggak ada. Setelah selesai makan, kita lanjut guys. Kita lanjutkan perjalanan ke barat. Dari Surabaya sampai Semarang kilometer 456, kita sudah lewati 10 rest area termasuk rest area pendopo ini guys. Terakhir rest area yang saya lewati yang ada SPBU nya di Sragen di KM 519, jadi sudah 135 km perjalanan belum ada SPBU. Sekarang kita lanjut lagi menuju Jawa Barat guys. Tak lama berselang berjalan, saya sudah sampai exit tol Bawayan. Ini jalanan masih turun naik terus guys. Bila mau ke Ambarawa, Magelang, bisa turun Bawayan juga. Dari tarif tol Surabaya Bawayan dikenakan tarif Rp114.000. Bila Anda temui di setiap kiri jalan ada menanjak, itu jalan berisi pasir yang empuk. Misal ada mobil yang remblong, diarahin ke situ, itu akan langsung berhenti guys, karena pasir itu kedalaman setengah meter. Jadi mobil yang masuk ke situ, dimasukkan ke situ, otomatis akan langsung ambles. Bila keluar Ungaran akan dikenakan tarif tol Rp223.000.
pemandangannya cukup bagus guys ini guys, tapi harus tetap fokus karena jalanan ini sangat menurun terus dan begitu panjang. Di sini semua kendaraan akan mengurangi kecepatannya karena laju kecepatan otomatis akan sangat meninggi sendiri guys. Dan ini mulai naik lagi. Nah sekarang kalau ke kiri keluar Banyumanik dan lurus ke Semarang. Bila kiri kita turun keluar Banyumanik dan kita lurus, kita sudah sampai di gate tol Banyumanik. Di sini kita bayar biaya tol sepanjang dari Surabaya sampai Banyumanik. Dan di sini pertama saya bayar biaya tol perjalanan dari Surabaya Jakarta.